Kalian tahu nggak, kemiskinan seseorang bisa terjadi akibat kesalahan pengelolaan finansial yang dilakukannya di masa lampau. Dan ternyata kesalahan dalam pengelolaan keuangan itu bisa terjadi tidak hanya terbatas pada usia muda saja, namun semua kalangan usia. Kalian penasaran nggak apa aja sih kesalahan-kesalahan finansial di berbagai kalangan usia tersebut? Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan sharing berbagai hal yang berkaitan dengan uang. Semoga dengan menonton video ini, kalian bisa mendapatkan wawasan baru dan makin bijak dalam mengatur keuangan kalian. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru di channel ini. Pengalaman adalah guru terbaik. Nggak salah jika menjadikan adagium tersebut sebagai acuan dalam menjalani hidup sehari-hari. Bagaimana kita bisa belajar dari peristiwa yang kita atau orang lain alami, sehingga di kemudian hari kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Begitu halnya dalam mengelola uang. Bila kita melihat lebih dalam, banyak pengalaman atau kesalahan yang bisa kita temui di setiap rentang usia dalam hal mengatur finansial pribadi. Nah, video ini akan mengulas apa saja kesalahan yang sering terjadi ketika menggunakan uang di setiap kelompok usia. Untuk memudahkan pemahaman kita, pada video kali ini kita akan belajar dari Joko, seorang laki-laki parubaya yang menjalani kehidupan finansialnya sedari remaja hingga lanjut usia. Rentang usia yang pertama adalah masa remaja. Remaja ini memiliki jarak usia dari 10 hingga 20 tahun. Di masa ini, Joko memulai hidupnya sebagai seorang anak yang menimba ilmu di dunia pendidikan atau sekolah. Selayaknya murid sekolahan biasa, Joko hanya diajarkan ilmu secara akademis dan beberapa tambahan di bidang non-akademis seperti olahraga atau kesenian. Masa remaja juga mengenalkan Joko tentang kehidupan finansial, yakni menabung, di mana Joko menyisihkan sebagian uang jajannya setiap hari yang kemudian disimpan di dalam celengan atau tabungan yang disediakan di sekolah. Terkadang ada juga program buku tabungan anak dari pola perbankan, bank-bank konvensional yang mengakomodir hal ini. Walaupun sudah diajarkan menabung, nyatanya terdapat beberapa kesalahan yang dialami oleh Joko remaja saat mengelola uang yang dimilikinya. Kesalahan pertama dan mendasar mengenai keuangan yang tidak diajarkan di masa remaja adalah tujuan dari menabung itu sendiri. Di masa ini, Joko sering sekali mendengar adagium sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tetapi tidak disampaikan apabila bukitnya sudah jadi, apa nih langkah berikutnya yang bisa Joko lakukan. Padahal, bila diajarkan sedari remaja mengenai tujuan memiliki tabungan akan membantu Joko paham bahwa penting untuk menghargai setiap nilai dari uang yang kita miliki agar tidak boros dan bisa lebih bijak dalam menggunakan uang jajan. Kesalahan pertama tadi merembet kepada kesalahan kedua, di mana saat ini Joko merasa tidak memiliki gairah untuk menabung karena tanpa tujuan mendasar, lama-kelamaan akan merasa jenuh dan berpikir bahwa tabungannya sudah cukup. Ditambah lagi, ketika masa remaja, tingkat emosi seseorang sedang dalam masa yang tidak stabil. Sehingga seringkali uang yang dimiliki akan dibelanjakan untuk kenikmatan mata sesaat. Nah, disinilah pentingnya mengajarkan cara mengelola uang dalam anggaran pribadi sedari remaja. Agar setiap anak muda paham bagaimana memberikan skala prioritas, mana yang perlu untuk kebutuhan utama, dan mana anggaran yang bisa digunakan untuk kepuasan pribadi. Memasuki tahapan hidup berikutnya. Saat ini, Joko udah masuk masa-masa buat kuliah dan nantinya akan bersambung dengan masa produktif kerja yang pertama. Rentang usia ini sering kita kenali sebagai masa quarter life crisis, di mana kita sebagai manusia sedang mencari jati diri dan arti dalam hidup yang kita jalani. Masa ini, seseorang seperti Joko lebih bebas dalam berekspresi dan menentukan pilihan yang diambil dalam menjalani hidupnya.
Berbeda dengan di masa bangku sekolah yang segala halnya telah diatur sedemikian rupa. Hingga memasuki masa awal bekerja, kita juga bebas untuk menentukan pilihan tempat dan bidang kita meniti karir nantinya. Beberapa kesalahan dalam mengelola uang yang dilakukan oleh Joko pada masa ini adalah: yang pertama, tidak membuat anggaran belanja dari uang yang dimiliki. Masih sama dengan kesalahan di rentang usia sebelumnya, bedanya di usia ini uang yang dimiliki cenderung lebih besar dan sering diperhitungkan untuk jangka waktu 1 bulan. Joko yang setiap awal bulan menerima uang jajan atau penghasilan, seringkali kalang kabut dan gelap mata untuk belanja. Sehingga di akhir bulan uang tersebut habis, atau yang parahnya lagi, sejak pertengahan bulan akan merasakan kekurangan uang untuk memenuhi keperluannya. Sekali lagi, disinilah pentingnya untuk melakukan budgeting, sehingga uang yang kita miliki bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan kita. Dengan budgeting, kita juga mengenal akan pentingnya dana darurat yang sewaktu-waktu akan kita perlukan. Kesalahan kedua di umur ini adalah tidak mempersiapkan dana darurat. Joko yang baru mendapatkan uang dari hasil dia bekerja, langsung menghabiskan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari. Tanpa disadari, di umur segini banyak orang yang di-PHK ataupun resign untuk mencari pekerjaan baru. Nah, di masa tidak bekerja inilah dana darurat akan sangat dibutuhkan untuk mengcover semua biaya yang dikeluarkan oleh Joko setiap bulannya. Kesalahan ketiga adalah minimnya niat belajar untuk investasi, meningkatkan penghasilan, ataupun untuk mencoba belajar mengembangkan side income. Karena terbiasa dengan menghabiskan uang, Joko menggunakan masa 10 tahun sejak kuliah hingga umur 30 untuk belanja kebutuhan konsumtifnya setiap bulan. Padahal, Joko juga harus sadar bahwa sejak usia 20-an sudah layak mulai belajar untuk mempersiapkan masa depan dengan berinvestasi. Investasi ini bukan tanpa tujuan. Dengan berinvestasi, kita bisa mengatur goals keuangan kita untuk impian kita seperti mempersiapkan biaya pernikahan, KPR perumahan, biaya pendidikan, atau bentuk tujuan lainnya. Tentunya investasi yang kita lakukan disesuaikan dengan profil resiko kita masing-masing. Investasi juga bukan hanya tentang uang. Bentuk lain dengan investasi leher ke atas atau ilmu skill juga dapat kita lakukan untuk meningkatkan kemampuan dan income kita secara tidak langsung. Tak terasa, kini Joko pada tahap usia yang ketiga. Di masa ini, Joko akan menjalani hidup sebagai kepala keluarga. Usia ini juga memberikan Joko tanggung jawab bukan hanya pada diri sendiri, tetapi juga pada keluarganya, baik kepada istri maupun anak-anaknya. Salah satu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh Joko adalah memenuhi kebutuhan finansial dengan baik. Tak salah bila menyatakan bahwa rentang usia 30 hingga 50 tahun ini adalah waktu yang paling produktif dalam mengelola uang. Bukan hanya dalam menghasilkannya, tetapi mempersiapkan generasi selanjutnya agar mapan dan siap dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Rentang usia ketiga juga tidak luput dari kesalahan mengelola uang yang dilakukan oleh Joko. Tidak adanya dana investasi untuk pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan penting lainnya. Beranjak dari kesalahan rentang usia sebelumnya, di masa ini Joko tidak memiliki manajemen keuangan yang baik. Karena tidak berinvestasi sejak awal, kebutuhan penting seperti biaya pendidikan, asuransi kesehatan, maupun yang lainnya tidak mampu tercover sebagaimana mestinya. Di masa ini juga memungkinkan untuk Joko melakukan metode gali lubang, tutup lubang dengan cara pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sehari-hari. Hal ini semakin memperjelas bahwa penting untuk mempersiapkan dana keuangan yang cukup untuk memenuhi kehidupan saat berkeluarga nanti. Yang kedua adalah tidak adanya bentuk pendidikan finansial kepada anak. Karena terbiasa dengan pola hidup keuangan yang seadanya, hal ini merambat pada tidak terbentuknya mindset keuangan yang baik pada anak-anak Joko. Nantinya generasi penerus Joko ini akan mengikuti bagaimana cara hidup kedua orang tuanya. Kita sadari bahwa penting untuk membentuk mindset keuangan sejak dini kepada anak agar nantinya anak-anak kita bisa menjalani kehidupannya dengan finansial dan pola pikir yang baik.
Akhirnya sampai pada tahap rentang usia yang terakhir, di mana pada masa ini Joko sudah memasuki masa pensiun. Anak-anak Joko juga telah memasuki masa produktifnya dan menjalani kehidupannya masing-masing. Karena pola hidup keuangan yang tidak sehat sedari awal, hal ini merembet pada kesalahan keuangan di masa ini. Memasuki usia pensiun, Joko tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kehidupannya karena di masa sebelumnya tidak menyiapkan dana pensiun dengan baik. Hal ini membuat Joko menggantungkan hidup sepenuhnya kepada anak-anaknya. Yang paling parah adalah Joko membentuk generasi sandwich di mana anak-anak Joko menanggung beban utang yang telah dimiliki Joko sebelumnya. Utang-utang ini bukanlah utang yang produktif, tetapi bentuk utang konsumtif yang digunakan Joko untuk memenuhi kehidupannya dalam metode gali lubang, tutup lubang. Sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga dengan menonton video ini, kita menjadi tahu apa saja kesalahan dalam mengelola uang yang terjadi di setiap rentang usia. Semoga kita bisa belajar dari pengalaman keuangan Joko dan mampu mempersiapkan sistem keuangan kita dengan baik. Bila merasa video ini bermanfaat, silakan klik like. Bila suka dengan video-video seperti ini, silakan subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Jangan lupa follow juga sosial media tentang uang di Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.